Siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin. Ini diolesinya tipis-tipis aja. Untuk ukuran loyang yang saya pakai panjang 24, lebar 10, dan tinggi 9 cm. Boleh juga pakai loyang persegi panjang, atau loyang petak, atau loyang bulat. Kemudian, alesi loyang dengan kertas roti. Kalau nggak ada kertas roti, loyangnya boleh ditaburi dengan terigu, ditaburi tipis-tipis aja, atau boleh dibiarkan pakai margarin aja juga boleh. Siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur, saya pakai telur ukuran sedang. Lalu masukkan 120 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan cembung. Setengah sendok teh vanili bubuk. Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Seperempat sendok teh garam. Kemudian ini dimixer hingga mengembang, kental, dan berjejak sekitar 12 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah sekitar 12 menit dimixer, adonannya udah mengembang, kental, dan berjejak. Jadi cirinya, jejak yang ditinggalkan ini udah nggak tenggelam. Lalu matikan mixer. Masukkan 90 gram tepung terigu. Kalau disendokin, dia nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata. Tetapi cembung atau menjung seperti ini, setara dengan 9 sendok makan cembung. Lalu masukkan 40 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, kemudian ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Lalu mixer adonan hingga tercampur rata, sekitar 30 detik menggunakan kecepatan paling rendah. Ini dimixer sebentar aja, hanya hingga tercampur rata aja. Selain menggunakan mixer, boleh juga diaduk menggunakan spatula. Selanjutnya, aduk lagi adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonan dan tepung telah tercampur rata. Masukkan 120 ml minyak goreng. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Ini diaduk dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan gak ada endapan cairan di bagian bawah adonan, karena kalau masih ada endapan cairan, ketika dikukus browniesnya bisa bantat. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Untuk satu bagian, masukkan 70 gram dark cooking coklat yang telah dilelehkan. Kemudian, aduk adonan hingga tercampur rata. Boleh tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Untuk satu bagian lagi, masukkan 1 sendok teh pasta pandan, lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Untuk coklat batang yang biasa saya gunakan, saya pakai yang ini mereknya. Bungkusnya pink ungu, ada tulisan darknya, jadi buat brownies cocok yang pakai yang dark cooking coklat seperti ini. Satu bungkus isinya 1 kg, jadi isinya 5 batang. Satu batang ini dia setara dengan 200 gram. Jadi kalau nggak punya timbangan, ngambil 100 gram itu gampang banget. Kalau ambil 75 gram juga bisa ya. Nah ini satu batang udah pasti 200. Lalu ambil setengahnya, jadi hasilnya 100. Kalau mau ambil 75, ambil sedikit dari yang satu bagian itu ya. Itu timbangannya udah 0. Ini saya bagi 2. Nah 100. Jadi kalau mau ambil 75 gram, ambil seperempat bagiannya. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Ini saya tuang yang adonan coklat dulu. Kalau mau dituang yang pandan dulu juga boleh. Lalu ratakan dengan spatula. Hentakkan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan loyang berisi adonan. Ini dikukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Kalau pakai kukusan yang tutupnya datar, jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak jatuh menetes ke dalam adonan. Setelah 10 menit dikukus, adonan coklatnya udah set. Bisa dilihat bagian atasnya udah mulai padat. Kemudian tuang adonan pandan. Ini dituang menyebar supaya nggak menekan di satu sisi. Lalu ratakan dengan spatula. Kemudian lanjut kukus sekitar 30 menit dengan api sedang sampai browniesnya matang. Setelah 30 menit dikukus, buka tutup kukusan. Kemudian lakukan tes tusuk. Ini saya tusuk di bagian tengah. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, browniesnya udah matang. Kemudian angkat dan keluarkan loyang dari kukusan.
Sisir pinggiran loyang, lalu keluarkan brownies dari loyang. Biarkan hingga browniesnya dingin. Jadi ini disisihkan dulu. Selanjutnya, saya mau buat buttercreamnya. Ini saya pakai 100 gram mentega putih, boleh pakai margarin biasa. Kemudian, ini dimixer hingga mengembang dan mengkilap, sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah sekitar 10 menit dimixer, ini menteganya udah mengembang dan mengkilap, lalu matikan mixer. Masukkan 40 ml susu kental manis atau setara dengan 1 saset, kalau suka manis boleh ditambah. Kemudian ini lanjut dimixer hingga tercampur rata, sekitar 5 menit menggunakan kecepatan maksimal. Selain pakai susu kental manis, boleh juga diganti dengan gula halus, jadi sesuai selera. Nah ini buttercreamnya udah tercampur rata, lalu matikan mixer, dan buttercreamnya siap untuk digunakan. Selanjutnya, beri topping untuk browniesnya. Tadi saya buat 2 brownies, satu saya buat bentuk petak dan satu persegi panjang. Jadi kalau mau pakai loyang petak, loyang bulat sesuai selera. Setelah browniesnya dingin, olesi brownies dengan buttercream untuk ketebalannya sesuai selera. Lalu beri topping, ini saya pakai keju yang telah diparut. Kalau mau diganti yang lain juga boleh, sesuai selera. Ini dia, brownies coklat pandanya udah jadi. Supaya kelihatan lebih cantik, bagian atasnya boleh dihias. Selanjutnya, potong brownies, sebaiknya dipotong menggunakan pisau yang tajam. Dari potongannya, browniesnya berasa lembut banget. Sekarang saya mau cobain brownies coklat pandannya. Ini saya ambil satu potong. Kelihatan ini teksturnya cantik banget, mulus. Serat-seratnya halus, warnanya juga bagus. Kelihatan setiap lapisannya ini cantik banget. Kalau pakai loyang petak, dia kelihatan lebih pendek. Jadi kalau mau kelihatan lebih cantik, boleh pakai loyang persegi panjang kayak gini. Yang loyangnya tinggi, tapi nggak terlalu panjang. Bismillah. Ini enak banget ya, mantep. Rasanya perpaduan pandan dan coklatnya, gurih banget, manisnya pas. Ini enak banget ya, dipadukan dengan buttercream dan keju parutnya, ini rasanya makin enak, makin gurih. Ini enak banget ya, manisnya pas, coklatnya berasa, pandannya berasa, dipadukan dengan topping, makin enak. Ini bonus! Hari kacang